Giving voice to the voiceless adalah istilah yang akrab dalam dunia jurnalistik. Istilah ini digunakan sebagai pedoman untuk memberitakan orang yang tidak mampu bersuara dan mendapatkan haknya sebagai manusia. Peran jurnalis sangat vital dalam membangun perspektif dan menyuarakan hak-hak manusia. Lewat berita yang berkualitas, maka akan banyak dampak yang didapatkan oleh orang yang sulit bersuara dan mendapatkan haknya selama ini. Kami menemui Dian Lestari, seorang jurnalis perempuan yang selama belasan tahun berdedikasi untuk memberitakan orang-orang yang terpinggirkan dan didiskriminasi untuk mendapatkan haknya sebagai manusia. Apa sih yang membuat kakak tertarik untuk menjadi seorang jurnalis? Menjadi jurnalis itu tanggung jawabnya bukan kecil ya. Jadi dia bisa menyampaikan hal yang baik dan buruk kepada seluruh dunia. Jadi tanggung jawabnya sangat besar. Kalau kita buat berita yang salah, sudut pandangnya, salah informasinya, maka itu akan berbahaya untuk dikonsumsi oleh orang lain beritanya. Di awal pekerjaan saya sebagai jurnalis, tentu saya memiliki tugas yang berganti-ganti ya. Karena kan desk job-nya diputar-putar gitu kan, diganti-ganti, digilir. Tapi dari sekian banyak perputaran informasi, perputaran bidang kerja, dan saya menetapkan akhirnya bahwa saya banyak fokus di isu keberagaman. Apa sih yang membuat kakak tuh konsisten terhadap isu keberagaman itu? Dan apakah ada ancaman-ancaman tertentu? Saya bisa memperjuangkan orang-orang yang istilahnya voiceless atau dia tidak bisa menyuarakan pendapatnya di media massa, di halayak ramai, karena dia termasuk orang yang diterpinggirkan, dia tidak memiliki pengetahuan cukup dan tidak memiliki akses ke media massa. Maka kisah-kisah mereka itu bisa menginspirasi dan menggerakkan orang-orang yang seharusnya bisa membantu. Ketika orang sudah memahami itu, maka dia akan timbul empati. Empati menimbulkan gerakan bersama sehingga orang-orang bisa paham, oh manusia ini memang sangat beragam ya, dan kita harus menghargai, menghormati, termasuk juga melindungi keberagaman itu, karena keberagaman itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ancaman biasanya terjadi, saya pernah mengalami ancaman. Yang paling parah adalah ancaman bahwa saya akan dibunuh, akan disakiti, dan lain-lain. Ya, tentu saya melakukan upaya untuk pencegahan jangan sampai ancaman itu terjadi. Saya menduga bahwa ancaman itu muncul karena ada ketidaksenangan terhadap berita yang saya angkat. Berita yang saya angkat bisa saja merugikan pihak yang lain. Kemudian ada juga orang yang merasa bahwa apabila saya menulis tentang keberagaman, maka itu sebenarnya menimbulkan luka lama. Padahal fokusnya bukan di situ, tetapi mengangkat kisah kemanusiaan, kemudian mendorong orang untuk berdamai dengan damai yang sesungguhnya. Contoh karya jurnalistik apa yang pernah kakak buat yang paling berdampak untuk banyak orang? Pada tahun 2014 kalau nggak salah, saya tuh meliput anak dengan HIV/AIDS. Saya dapat informasi dari teman bahwa anak ini berada di Kabupaten Ketapang. Anak ini tinggal dengan kakek neneknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal karena AIDS. Dia tinggal bersama kakek neneknya itu di gubuk bekas lumbung padi. Dia didiskriminasikan oleh paman dan bibinya yang tinggal di bagian rumah utama, sedangkan mereka itu di belakang. Ditaruh di bekas lumbung padi itu karena paman bibinya dan keluarganya itu tidak mau terinfeksi HIV/AIDS. Saya sangat prihatin dengan kondisi itu dan saya beritakan. Besoknya ketika berita itu terbit, Bupati langsung telepon saya. Dia bilang bahwa hari ini saya akan turunkan langsung para petugas untuk memeriksa dan membawa anak itu ke rumah sakit. Melalui profesinya sebagai jurnalis selama belasan tahun, sosok Dian Lestari mampu membuktikan bahwa kita bisa menyelamatkan dan menolong banyak orang melalui tulisan, agar manusia yang terpinggirkan mendapatkan haknya selayaknya manusia.